Jak, jak, jak. Hush. Mie letek adalah mie yang berasal dari Dusun Bendo Banto, merupakan salah satu mie tradisional yang masih bisa mempertahankan eksistensinya di era modern saat ini. Pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 1940 ini kini telah berpindah tangan pada generasi ketiga. Oke, mie ini disebutnya adalah mie letek karena orang-orang di sini sering nyebut karena warna yang kesoklatan seperti ini. Ini dengan warna yang kesoklatan ini itu disebut orang-orang Jawa namanya letek. Itu disebutnya letek. Tapi mie ini itu kita memberi nama mie Bendo karena daerah industri itu adalah Bendo. Dan pertama kali diproduksi mie letek ini adalah di Dusun Bendo atau Desa Bendo. Nah, maka dari itu mie ini kalau dalam cap kita sebut namanya mie Bendo asli. Tapi kalau dalam bahasa orang nyebutkan itu adalah mie letek. Atau dalam bahasa Indonesia dekil. Karena warna kesoklatan, kesan kotor, dia mengatakan dekil. Tapi kalau orang Jawa kita mengatakan letek. Itu untuk nama mie. Maka dari itu banyak orang nyebut mie letek atau mie Bendo. Awal proses pembuatan mie ini dimulai dengan perendaman tepung gaplek atau tepung singkong. Perendaman ini bertujuan untuk menfermentasikan zat pati yang terdapat dalam singkong. Proses ini memerlukan waktu selama 4 hari. Warna tepung gaplek inilah yang nantinya akan membuat warna mie letek terlihat kusam. Proses terpenting dalam pembuatan mie ini adalah pencampuran tepung gaplek dan tepung tapioka yang masih menggunakan tenaga sapi sebagai penggerak utama. Blender niku kerjasama tiang tiga. Niku setunggal ngirik sapi, sing kalih ngaduk. Mangke ngaduk niku ngaduke mboten namung sembarang ngaduk, ngaduke supaya saged campurin niku apik. Dadi nek ngirik sapi niku nggih nyuwara seru. Jak, jak, jak. Hush. Ngoten. Setelah dirasa cukup kalis, adonan mie pun mulai dipadatkan. Setelah cukup padat, adonan dipotong kotak-kotak sebelum memasuki proses pengukusan yang pertama. Mengukus adonan mie ini haruslah dengan suhu 160 derajat Celcius. Alat pengukusannya pun masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tungku kayu bakar. Setelah proses pengukusan pertama selesai, adonan pun kembali digiling untuk kedua kalinya.
Adonan yang telah tercampur rata langsung masuk ke mesin pencetakan. Mesin ini akan merubah adonan menjadi mie. Setelah dicetak, adonan ditata dalam tampah untuk kemudian dikukus kembali. Pengukusan mie ini bertujuan agar mie dapat lebih kuat dan tidak mudah patah. Mie yang telah dingin pun dicetak menggunakan tangan sebelum kemudian masuk dalam proses penjemuran. Proses penjemuran inilah yang menentukan kualitas dari mie letek. Semakin cepat kering, semakin lama pula masa kadaluarsanya. Cara pengemasannya pun masih menggunakan tenaga manusia, sebelum akhirnya siap untuk dipasarkan. Kalau untuk ke depan, ya kita punya harapan bisa berkembang dan seperti standarnya pabrik-pabrik besar. Suka duka dalam usaha ini ya kalau saya sukanya banyak orang, semua tenaga di sini tuh kerja seolah-olah kayak apa namanya ya, sudah seperti budaya. Terus kayak seperti budaya. Jadinya rasa tanggung jawabnya, rasa pemilikannya itu ada. Itu seperti itu sukanya. Kalau dukanya ya, dukanya apa ya? Kalau dukanya kelihatannya sementara ini untuk dukanya ya cuman itu aja. Kalau saat kita ada kendala pas jemur kehujanan, ya wes itu menjadikan suatu kendala duka kita. Akankah usaha tradisional ini dapat terus bertahan di tengah kemajuan zaman? Ya, semoga saja.
rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahir kata tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, ora wis baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mati utawa mati, manunggal kawa Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat terjajah desa melankoli, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Kelima sasane kita sama kuku bodoh kafe songo. Kudu sinau kudu dhewe tetep wong Jawa. Upamake cacakang ora ninggal kelancaran. Para bumi sing lain dhewe kang tansah kelingan. Ing asosong tulodo, ing madya mangun karso. Tutpuri handayani, melopet kuntul baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sejarah neng kene wis buktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Rumono iki putra, teko Ngayogyakarta, negeri paling benar. Rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Kata tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, ora wis kuntul baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mati utawa mati, manunggal kawa Gusti. Menyerang tanpa pasukan,